menjadi milikku. Ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatku. Meskipun itu hanya terucap dari mulutmu, dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku selalu. Wow. Mantap. Oke. Baik teman-teman, selamat datang di podcast Bapak Kos. Jadi ini sebelumnya kita kenalan dulu lah ya. Ini saya sudah bersama dengan rekan-rekan kuliah saya satu angkatan, yang mana saya akan bertanya-tanya lah dengan teman-teman saya ini tentang kehidupan kos-kosan. Bagaimana sih lingkungan kos dan lain sebagainya. Karena saya itu kan tidak ngekos ya. Jadi gitu. Oke, kenalan dulu nih. Saya sebagai moderator Dama. Dan ini Dimas, saya Rafli, Saya Amar. Oke. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah baik ya. Kayak lemes baik. banget nih kayaknya nih. Sedikit. Aduh. Nggak apa-apa. Semangat. Tetap semangat dan tetap semangat. Wah, lemes banget. Oke, langsung saja lah Mas ya. Untuk awal-awal ngekos nih Mas. Ini kira-kira susah nggak nih nyarinya nih? Karena kan Tembalang itu per tahun ya bisa sampai 15.000 mahasiswa baru. 15.000. Apakah sesulit itu atau mudah-mudah saja? Mungkin dari Mas Dimas dulu nih. Oke. Kalau dibilang sulit atau nggak sulit untuk mencari kos di Tembalang, sebenarnya relatif ya. Menurut aku sulit itu ketika kalian itu keterima jalur mandiri. Kayak aku kan jalur mandiri. Jadi timelinenya paling akhir, jadwalnya paling akhir. Otomatis kos-kos di Tembalang juga udah pada penuh. Tuh. Tapi alhamdulillahnya aku punya kenalan di sini dari om aku. Jadi ya alhamdulillah nggak ada halangan lah buat nyari kos. Gitu sih, aman aja sih aku sih. Kalau dari aku dulu nih. Kalau dari aku tuh kebetulan aku dapat privilege ya, keterima SNBT, jadi otomatis nyari kosnya bisa lebih dulu lah daripada anak-anak yang kayak Dimas tadi mandiri. Jadi masih banyak lah, terus masih peluang dapat kos yang enak tuh masih gede gitu. Nah kalau aku kebetulan sama kayak Rapli ya, SNBT. Terus kalau SNBT kan masih banyak yang kosong nih. Tambah aku ada kenalan di sini yang punya kos-kosan, jadi langsung aja ke situ, nggak usah nyari-nyari. Enak lah ya. Enak ya. Orang dalam ya semua ya. Orang dalam dan juga kan sudah keterima dari awal nih SNBT. Beda dengan Mas Dimas yang mandiri. Saya juga sih Mas, cuman kan saya orang sini. Warlock. Gak perlu nyari kos. Pusing-pusing mikirin kos itu mah. Betul. Ini ternyata duduknya kita berdasarkan jalur keterima ini. Oh iya. Iya. Kesenjangan. Betul. Enggak sama aja tetap teman-teman. Nah, iya, mandiri sama UTBK sama SNBP nggak ada yang beda. Tuh. Sama semua. Oke, mantap. Yang penting ilmunya gitu. Betul sekali. Ilmu. Untuk nganu Mas, kira-kira alat-alat parabot kan Mas? Parabot itu kalian pada bawa dari rumah atau mungkin beli di sini gitu Mas? Oke, kalau buat parabot mah aku kalau parabot gede kayak kasur, lemari, meja, makan itu udah ada dari ibu kosnya. Jadi aku datang ke sini cuma nyari parabot kecil kayak piring, gelas, garpu, tempat sabun dan lain-lain itu ya itu doang sih. Kalau buat masalah yang parabot gede nggak repot lah, udah ada. Oke, jadi bener ya yang tadi dibilang Dimas. Kalau yang barang-barang yang gede itu mostly udah dapat dari kosan ya.
Kecuali kalau barang-barang yang kecil yang kita pakai tiap hari kayak piring, gelas gitu-gitu. Nah, itu kita bawa sendiri tuh yang dipakai tiap hari. Kalau misal ada kurang kan nanti seiring berjalannya waktu kita tahu tuh ada yang kurang apaan aja gitu. Betul. Ya kurang lebih sama sih. Oke, sama ya. Sama. Ya. Mirip-mirip lah. Ya kan nama anak kos Sama. gitu-gitu semua. Semua gitu nggak sih? Iya. Berarti Sama sih. paling fasilitas dari kosnya lemari, kasur, bantal sudah ada lah ya. kursi. Paling dari kosnya sendiri-sendiri yang bedain ya. Iya. Tuh. Tergantung range harga kos itu. Ya, itu. Kalau Mas Dimas nih berapa nih kira-kira kosnya per bulan? Kalau Boleh aku- di-spill gak nih? Boleh banget. Gimana ya? Aku tuh bilangnya aku nih diperlancar hidupnya di Tembalang karena oke. gimana ya? Kos aku kebetulan di Baskoro. Di mana itu deket banget sama Undip. Ya betul. Cuma harganya itu cuma 500.000 doang sebulan. Murah banget Baskoro sih. 500.000 sebulan itu susah banget karena di sekitar aku itu kos-kosnya range harganya itu 1 juta ke atas, 900.000 lah paling murah. Oke. Kebetulan banget aku dapat kos yang murah. Terus itu nyaman, dapat galon gratis, listrik udah ada, mandi tinggal mandi, itu sih aman. Ya kalau Mas aku Rapli sih- nih berapa nih kira-kira nih? Kayaknya mewah ini kayaknya. Mewah banget ini kosnya. Nah, ini ya normal lah, deket kampus, terus fasilitasnya lumayan ya. 800.000 itu oke banget. Soalnya jalannya gede, terus deket kampus, jadi kita nggak usah buru-buru dan aksesnya enak kemana-mana. Wih, Iya. mantap ya. Mantap. Kalau aku itu kosku di Jalan Banjarsari. Itu lokasinya juga lumayan strategis sih, nggak yang jauh tapi nggak yang terlalu deket juga. Ya, Semua ya, kemana-mana deket. Oh aku di range harga sama kayak Dimas di 500.000 per bulan. Ya, berarti paling mahal ini Mas Rapli. Iya. Coba apa Mas? Apa fasilitasnya yang 800.000 nih berarti kan harusnya udah lumayan. Iya. Oke, benar-benar. Nah, jadi kalau misal di Tembalang tuh kita biasanya dibagi 3 ya. Jadi ada yang range harga 500 sampai 600 itu biasanya kamar mandi luar, terus betul ya, banget. yang gitu-gitu. Iya. Terus yang ada sih yang 700, 800, 900 tuh biasanya kamar mandi dalam, dapat dapur juga, tapi kebetulan aku enggak. Terus yang biasanya tuh yang elit-elit tuh yang kosnya Ada AC-nya. iya betul. parkiran Itu harganya mobil. pasti 1 juta lebih itu 1 bulan. Pastilah ya. Kan dia AC gitu. Betul sih, betul banget sih Mas. Terus kalau kosnya nih Mas, kosnya Mas Dimas berapa kamar di sana? Kalau aku satu lorong itu 7 kamar. 7 kamar. 7 kamar. Punya Mas Rapli? Kalau aku sih Enam sama, lah iya, ya. 6. Tapi Enam. ada yang di atas soalnya. Oh iya, lantai Oh, dua. oke. 9 lah, 9. 9 sama lantai 2 ya? Iya, betul. Mas Amar nih. Sama sih satu lantai 6 sampai 7 ada 2 lantai. Nah, Oke. kira-kira menurut mas-masnya nih, Oke. enak yang banyak kamar kosnya atau yang sedikit paling cuman 10 kamar? Begitu kira-kira. Kalau aku jujur lebih enak yang sedikit ya, karena kalau banyak aku orangnya sedikit agak Introvert nih. ya. Aduh, tidak mungkin sepertinya, tidak mungkin. Soalnya Gondrong-gondrong gini kok introvert. jangan dilihat dari gondrongnya doang ya. Karena aku gampang capek kalau misal seharian harus ketemu banyak orang, ngobrolnya apa. Bener banget sih, bener Itu banget pasti sih. capek banget. Iya, Kalau buat orang yang ekstrovert mungkin malah suka ya, malah nyari yang rame. Kalau Mas Rapli mungkin Kalau dari ekstrovert aku nih tuh- kayaknya. Enggak juga. Extrovert Itu parah. ini sih preferensi masing-masing sih. Kalau kalian suka yang ya bener tadi yang dikatain sama Amar, kalau misal suka yang rame ya cari yang isinya banyak. Tapi kalau kalian misal gampang capek terus kayak nggak mau diganggu sama orang nih, cari yang kamarnya dikit. Kalau kan itu ya kita kan yang nempatin ya. Kalau kita nggak nyaman buat apa gitu. Betul banget nih Mas, betul banget. Untuk tetangga kos nih Mas, kira-kira pada kenal nggak nih sama tetangganya atau bahkan kamar sebelahnya nih nggak kenal ini? Gimana Mas Dimas, kenal nggak nih? Coba kamar sebelahnya namanya siapa ini? Oke. Kalau aku untuk kamar atau tetangga kos aku kebetulan gimana ya? Jadi kos aku ini bener-bener baru
bangunan baru direnov. Jadi aku datang ke Tembalang itu isinya kamar kos itu diisi sama maba semua. Ada yang dari Undip, ada yang dari Polines. Jadi semuanya pendatang baru lah. Jadi karena pendatang baru juga kita itu sering ngumpul, terus langsung akrab gitu lah bilangnya. Jadi buat bonding itu gampang, terus gimana ya? Pokoknya langsung akrab lah sama yang lain. Itu sih. Rasa nasib ya mungkin. Rasa nasib baru pada masuk gitu kan. Jadi buat apa canggung gitu ya. Betul. Sama-sama baru kok. Betul banget, betul banget. Betul banget. Kalau Mas Rapli gimana nih? Kalau di kosku tuh kebetulan kebanyakan sih anak fakultas sebelah ya. Jadi gini, awal aku ngekos di situ tuh aku nggak kenal semua kan, nggak tahu itu anak fakultas apa. Terus tiba-tiba temenku yang satu SMA dulu dia datang ke kosku. Kukira dia mau main ke kosku, ternyata temen-temen satu kelasnya ada di kosku semua. Jadi kebetulan bisa kenal dari temenku itu. Oh begitu ya. Nggak sengaja aja sih. Oke. Kalau Mas Samar gimana nih? Kalau aku beda nih dari dua temenku ini. Kenapa nih? Aku sampai sekarang jujur nggak tahu nama kamar sebelahku tuh siapa. Nah, ini yang dikhawatirkan. Kok bisa begitu sih? Tapi ada alasannya nih. Oke, apa nih? Gimana tuh? Kebetulan samping kamarku itu beliau itu udah kerja. Nah selama ini yang kulihat-lihat dia itu shift malam terus. Jadi kan itu jamnya berkebalikan sama anak-anak kuliah ya. Betul. Yang kalau malam udah tidur, nah beliau malah keluar kerja. Jadi nggak ada kesempatan aku sama dia itu pas-pasan, nggak sempat Dia siapa nih? kenalan. Aku sama dia. Iya, sama ini. Sama tetangganya. Bukan ya, bukan. Cowok-cowok. Oke. Berarti masih aman lah ya kosnya. Masih aman banget. Terus ini Mas, kalau untuk tantangan dan masalahnya nih Mas, kita kan bukan kita sih, anda ini kan ngekos ya, jadi otomatis jauh dari orang tua. Gimana sih perasaan awal-awal itu? Mungkin waduh pengen balik, atau kalau cewek-cewek biasanya kan nangis atau gimana? Homesick. Gimana Mas? Coba dari yang paling deket dulu rumahnya, kampungnya. Oh iya nih, lupa nih. Mas Samar dari mana? Lupa. Aku dari Kudus. Oh dari Kudus. Mas Rapli? Dari Pekalongan. Kalau aku dari Tegal. Oke, masih Jawa Tengah lah ya Mas. Oke, masih situ-situ aja lah. Kudus kan kurang lebih cuma 60 kilo ya, paling 1 sampai 2 jam lah dari sini kalau naik motor. Nah aku dulu pertama kali itu ya emang 3 hari awal itu kerasa banget homesicknya. Nah buat aku ngatasin homesick itu biasa aku main sama temen yang berasal dari Kudus juga. Jadi kayak di sana kan udah sering main nih. Jadi kayak di rumah ya. Iya, berasa di rumah. Kalau ini Mas Rapli gimana nih? Oh, kalau aku sih emang nggak ini ya, udah dari dulu tuh orang tua aku kebetulan suka kerja keluar kota kebetulan. Jadi kayak di rumah tuh sendiri udah ya nyari makan sendiri, mandi sendiri ya. Jadi nggak yang kaget banget. Malah justru aku dulu sebelum masuk di Undip tuh pengen kuliah yang pokoknya yang kalau bisa beda pulau lah malah. Ya jadi yang nggak yang parah banget nggak. Oke. Kalau aku kurang lebih sama ya, malah bisa dibilang mirip sama Rapli karena orang tuaku juga merantau, jadi seringlah ditinggal di rumah sendirian, ngurus-ngurus diri sendiri. Ya buat pertama kali ngekos sebenarnya nggak ada kejadian yang begitu bikin gimana ya? Sebenarnya nggak biasa-biasa aja, cuma kadang emang kerasa kangen sama suasana rumah aja. Itu. Nah ini yang rumahnya lebih jauh malah nggak homesick ya? Nah betul. Cuman karena mungkin gimana ya, ngerasa bebas gitu ya. Ya bener bebas. Nah, kalau aku di rumah ya sama sih kurang lebih kayak di kos ya, dikasih kepercayaan alhamdulillah. Tapi masih aman lah, nggak yang nakal. Kalau di sini kan katanya kehidupan anak kos bebas. Apalagi gimana tuh? Nah ini bebasnya nih kan Mas Rapli nih kosnya di
Gondang ya. Nah katanya. Wah iya bener. Gondang. Ya? Baru inget saya, baru inget ya. Gondang kan Iya, iya. katanya BTW Las Vegasnya tembak. Iya, aduh. Las Vegas nih. Las Vegas nggak tuh? Mungkin relate nih, gimana nih? Sebenarnya sih nggak juga ya. Jadi itu tergantung sama diri kita masing-masing sih. Kalau jadi kalau apa ya? Bener enggaknya kita tuh tergantung ya pasti diri kita sendiri. Terus ya kalau lingkungan tuh sebagai faktor X ya, faktor pendukung lah. Jadi mau kita ada di lingkungan yang nggak bener, mau kita di lingkungan yang gimana pun, kalau kitanya masih bisa bahasanya apa ya, kalau Menahan kasarnya diri. tuh ya Atau batasan. atau batasan, kuat iman lah. Jadi betul. ya aman-aman aja sih. Aman ya. Ya. Pinter-pinter pilih circle teman lah. Bener, pertama. itu ya, itu ya. pengaruh Cuman banget. ya bukan berarti kita pilih-pilih teman. Ya. Maksudnya semua teman kita deketi, Betul. tapi kita juga harus paham, Nah. sadar batasan. Betul banget. Temen tuh ini ya yang bikin pengaruh banget lah istilahnya. Meskipun ya walaupun kita anak introvert, terus kita suka sendiri, tapi temen tuh tetap paling berpengaruh lah kalau di kosan tuh. Iya, iya. Betul sih, iya. betul mungkin, banget sih, mungkin Mas. dari Warlock sendiri Ya, gimana nih? menanggapi hal begini tuh gimana? Ya. Apakah ada keresahan kah atau Betul. gimana kah? Jujur ya, kalau dari Warlock itu saya sendiri memang kadang resah dengan gimana ya? Bayangin setiap Iya. tahun 15.000 kurang Tuh, lebih bener. mahasiswa datang ya. Itu apa enggak kita tuh yang gimana ya? Yang warganya sedikit. Bayangin ya, Tembalang itu warganya cuman kurang lebih 1.500. Warga Tembalangnya? Iya. Malah nggak ada 1000 itu. Dibanding 10% 15.000 doang. doang. Ya benar. Makanya Tiap itu- tahunnya. 10% itu Jadi- pun dari maba ya. Iya, Belum benar ya? yang Tua-tua setelahnya atau sebelumnya. Ya. Mahasiswa itu Jadi untuk ngebilanginnya itu juga susah kita. Kadang kan mahasiswa ada juga yang mungkin karena udah jauh dari orang tua, dia bebas Ya, benar, keluar benar. malam seenaknya. Benar. Padahal kita warga tuh kadang juga gimana ya, mau bilangin tapi ntar dia juga pasti ngotot juga. Benar. Gitu. Duh, sebenarnya kan harusnya udah sadar kalau dia itu seorang mahasiswa, yang mana Betul. maha dari semua siswa. Betul, Gitu. ya. Harusnya dia Masih- paham adab lah. Ya, kalau ya banget. mengimplementasikan yang baik-baik lah. apalagi kan kebanyakan kos-kos itu berada di gang-gang. Jadi setiap Betul, gang pasti betul. ada kos, setiap gang pasti ada kos. Nah, Betul. untuk para yang ngekos itu sebaiknya taati lah aturan-aturan yang ada di kampung tersebut. Betul. Seperti halnya kita di kampung sendiri. Ya, berarti ini ada keresahan ya dari Iya. Warlock pada sama anak-anak kuliah yang pada nggak tahu diri ini. Kalian kan ini ya di tempat orang lah istilahnya. Iya betul. Jadi ya di mana langit dipijak. Mana bumi dipijak. Balik. Di mana Oh, iya, bumi iya. dipijak, di situ langit dijunjung. Oh iya, balik ya. Betul banget sih. Oke. Nah, ya itu sih paling keresahan-keresahan saya. Kalau untuk dari mahasiswa sendiri nih, mungkin ada fasilitas yang kurang memadai di Tembalang karena di kota saya ada ini, di Tembalang nggak ada. Oh, betul. Oh, Gitu. menarik ya. Iya, benar. Sebenarnya Tembalang ini lengkap. Iya, mini city lah. Mini city bener. Tembalang, makanya ada Micro city. sebutan Oh, di Tembalang TMC namanya City. kan, Ya. Tembalang City. MC. Tapi memang bener sih, bener. Apapun itu yang kalian cari ada di Tembalang. Ya. Cuma kalau kalian mau hiburan atau mau kayak ke mall gitu, nonton bioskop itu ya sebenarnya agak Ya, jauh bisa cuma nggak aja. terlalu jauh juga. Ya, benar. Jadi yang dikatain sama yang dibilang sama Dimas itu benar ya, kalau buat penunjang kita sehari-hari di kosan sih aman banget, bisa ya terjangkau semua lah di Tembalang. Paling kalau kalian ini ya event nggak ada, kalian bisa turun ke bawah, ke beli iya, online iya. bisa, betul. Betul sih, betul. 24 jam lah aktif Tembalang. Bener, bener apapun banget. nyari apapun di jam Bener berapapun pasti Pasti dapat. ada. Pasti dapat. Emang kota banget sih Tembalang ini. Aduh. Kalau ini Mas, kita kan kadang apa ya? Juga namanya jauh dari orang tua. Betul. Terus berangkat
sekolah base-nya dibangunin gitu. Kalau ngekos nih gimana Mas? Apakah juga alarm ini berfungsi apa enggak ini? Aduh. Atau gimana ini? Waduh. Berangkat 2 menit, berangkat 2 menit sebelum kelas ini. Gimana ya? Kalau dulu waktu masih maba sih masih disiplin ya. betul banget. Masih rajin banget. Masih rajin banget tuh. Kumlot gitu. Mandi mulu tiap mau kelas. Tapi makin kesini nih, Makin ke sana. itu Makin jauh. berangkat kelas jam 7.30. Berangkat jam 7.25. 7.31 malah ya. Lebih 1 menit. Betul. Masih parah. Gimana ya kalau awal-awal ya udah pasti Ya, rajin. pasti Cuma kan energinya masih banyak lah. Iya sih. makin benar, bertambah benar. semester Betul. makin sibuk, makin pusing. Pusing ya, bener Tugas banget. sampai jam 1, jam 2 itu udah Ya. hal normal. Cuma Makin males lah ya. gimana ya, yang penting ngeset alarm 100 kali sih. Ya. Taruh di samping telinga biar bangun Itu pagi. yang bangun kamar sebelah Tangganya. tuh. Iya betul. Betul banget. Biar dibangunin ya. Biar dibangunin ya. Oke. Jadi aku mau tanya nih sama teman-teman kebetulan kan aku Oke. struggle banget nih dalam mengatur keuangan. Oh, ini pengen dapat ilmu juga nih dari teman-teman yang lain, bolehlah sharing-sharing. Oke, mungkin kalau dari aku mungkin ceritain ya sistematis uang saku aku. Jadi aku tuh kalau dikasih uang saku itu bukan setiap bulan ataupun setiap minggu. Jadi kayak harian itu kayak 2 hari sekali, 1 hari sekali itu kayak sekali transfer itu sekitar 30, 40 ribu, 50 ribu. Jadi buat apa namanya pengaturan keuangan itu aku sebenarnya cuma batasin aja pengeluaran di setiap harinya. Kayak kebetulan aku juga bawa Magicom sama beras. Ya benar. Nah, Itu penting Magicom banget ya. sama beras ini ngebantu banget buat kita itu ngehemat dalam pengeluaran. Jadi aku batasin 20 ribu dalam 1 hari, yang dimana 20 ribu itu buat beli lauk aja. Ya. Nanti nasinya aku bikin sendiri. Oke. Nah itu kalau kalian punya Magicom, kalau nggak beras itu bisa nge-saving lebih banyak uang lagi. Iya benar. Bisa nabung banyak gitu loh, bisa ngehemat banget. Ya soalnya kalau kita hidup sendiri tuh pasti pengeluaran paling besar kan dimakan ya. Ya makan, betul banget. Sebisa mungkin dipres lah Iya, buat makan iya, ya. iya. Nah, kalau aku jujur masih struggle juga sih buat ngatur keuangan. sama? Sama. Oke. Susah. Dulu waktu semester 1 itu aku dikasih bulanan. Jadi aku sendiri yang ngatur tiap hari mau keluar berapa, uang masuk berapa, keluar berapa. Oke. Dulu aku batasin per hari itu buat makan 30 ribu. Oh, oke. Cuman makin kesini nih makin kacau ya. Makin kacau. Ya mungkin kan Karena otak makin pusing, butuh energi. Iya butuh apa istilahnya self reward ya. Betul. Kebanyakan tapi kebanyakan. Kebanyakan. Ya. Tapi kadang tugas tuh juga pengeluaran lumayan. Betul banget. Apalagi kalau misal kita belajar kelompok ya. Oh, iya. Kalau misal di luar itu kan pasti ke tempat buat ngerjain tugas kan beli ya Betul, endorse butuh minuman uang lah. juga. Kan kalau itu kan nggak mungkin di warung beli es teh 3.000 kan. Oke. Ini kerasa kan, lah ya, ya, bener. sekali kerja kelompok kopi aja 8.000. Bener, itu yang paling Paling murah. gitu. Iya. Ya. Berarti kalau keuangan masih ditransfer lah ya Iya, sama orang iya, tua. bisa. Dan ini kan sudah jalan hampir 2 tahun lah, setahunan lah ya. 1 tahun. Udah ada kepikiran nggak nih buat kayak misalnya bikin usaha atau kerja buat nambah-nambah penghasilan Ya, nambah-nambah ya. penghasilan. Ya. Sampingan lah ya. Oke, Sampingan. benar, Jadi sampingan. gimana nih? Coba Mas Samar dong. Kebetulan kan Mas Samar pernah nyobain. Iya, nih. aku pernah nyobain. Kalau di sini tuh ada namanya anjem. Betul. Oh iya bener-bener ya. Just tip juga. Ya, just tip atau anjem. Itu jadi nanti kalian masuk ke sebuah komunitas. Nanti di sana banyak tuh yang nyari anjem antar jemput. Kayak grup WA Iya, gitu kan. nanti biasanya fee-nya itu per kilometer itu 2.000. Oke. Oh, Oh, jadi ada di patoknya. Iya, iya, cuman iya. harganya terserah kalian sih sebenarnya. Iya, Nggak iya. ada patokannya. Cuma kebanyakan orang per kilo itu 2.000. iya iya. Jadi iya. dia itu lumayan lah ya buat Iya, passive buat lumayan, income. Bang. Buat nutup makan sehari-hari Ya, bisa sebenarnya. sih. Cuman karena
kita udah sibuk ya. Iya, nggak ada Jadi, waktu. Bener, susah. Itu pun aku nyoba dulu waktu liburan. Iya. Aku sengaja seminggu di sini buat nyobain. Sama aku juga pernah nyoba Anjem sama Just Tip itu pas kira-kira 1 semester kemarin. Oke. Kalau aku itu dapat patokan dari teman aku, jadi aku dikasih tahu info dari teman aku kalau Just Tip sama Anjem di sekitar Tembalang itu, itu fee-nya cuma 6.000. Oh ya 6.000. Kalau udah masuk Banyumanik ataupun daerah lainnya itu sesuai kesepakatan lah, Ya, nambah 2.000 deal-dealan atau lah ya. 3.000. Ya, itu sumpah. Kalau kalian benar-benar telatenin itu benar-benar kerasa. Aku Lumayan, ya. pernah bolak-balik Poncol 4 kali. 1 kali jalan itu sekitar 30.000. Oh iya, lumayan lah, lumayan banget, 120.000. Bener. Dan buat bensin paling 30.000 Ya kan. 50 lah sama ya, tapi kan Ah, tetap iya. masih untung bersihnya masih untung gede. banget buat Ya, bener. tambah-tambah uang jajan, nama-nama makan, Ya. nabung gitu kan. Ya, Terus jadi- yang paling banyak ya yang dilakuin mahasiswa ini buat nambah uang jajan Anjem Ya, sama itu Just Anjem Tip. Bener sih, soalnya kan Paling gampang juga. Iya. Gak semua anak kos di sini tuh udah ada kendaraan, jadi kan tetap butuh Anjem terus ya Just Tip gitu-gitu. Oke, itu emang benar-benar nambah banget lah buat uang jajan. Mantap. Berarti kalau mau penghasilan tambahan bisa dengan Ya. Anjem atau Just Tip. Ya. Tapi Ya. tetap ingat bahwa tujuan kita ke sini Iya. itu kuliah. Benar. Dan Jangan- tujuan awalnya itu Jangan kalian malah bolos kuliah Bener, demi demi Anjem Anjem. Just Nah, Tip. itu salah ya. Itu salah guys. Itu salah. Ya. Mungkin langsung aja nih Mas. Kita kan sudah bahas awal juga ada banyak awal-awal kos, terus adaptasi dengan lingkungan sekitar tadi bagaimana. Jadi kalau Oke. kebetulan Mas Dimas nih sebelahnya Maba-Bamba jadi enak. Ya, betul, gitu kan, betul langsung banget. Kenalan aja lah yang penting ya, gitu. Terus ada ini enggak Mas terakhir tips and trick untuk yang mau ngekos nih Mas. Tuh yang mau ngekos kira-kira ada saran-saran nyari kos kayak gimana atau enaknya di daerah sini nih atau yang fasilitasnya gimana? Oke. Jadi dari aku dulu ya. Kebetulan aku ini sebenarnya nggak punya motor. Nah. Tadi kok bisa Anjem Just Tip Mas? itu. Nah, Dijelasin dulu. Dijelasin dulu. Mundur lagi nih. Jelasin dulu. Itu aku Anjem kemarin itu waktu abis UAS. Jadi ada teman aku yang udah punya motor, dia pulang kampung. Nah, motor dititipin ke aku izin lah buat Anjemnya, buat Anjem dulu buat nambah-nambah tabungan gitu. Oke. Tapi sebenarnya aku nggak punya motor. Oke. Nah, buat gimana ya? Buat kalian yang belum punya kendaraan, terus mau nyari tempat kos daerah kos yang enak, menurut aku ada 2 tempat. Yang pertama ada di Baskoro, daerah aku sendiri, sama di Jurang Blimbing. Betul. Nah, Itu Baskoro itu tempatnya itu di sampingnya FH, belakangnya Visip. ya. Nah, jadi kalian tinggal lewat jalur belakang Baskoro itu udah masuk area Undip loh. Betul. Kalau kalian di Fakultas Visip dari Baskoro itu cuma 3 menit doang, jalan kaki bener-bener deket. betul. Terus kalau buat di Jurang Blimbing itu lebih deket lagi. Betul. Belakangnya FPIK sama FPP. Ya. FEB juga deket, Ya, FK benar. juga deket. Benar. Itu sih kalau kalian dari jurusan yang tadi aku sebut bisa sih nyari di Baskoro, kalau nggak di Jurang Blimbing. Itu opsi paling aman. Ya, lah kalau dari aku nih aku mau nambahin sedikit nih, kalau kayak aku kan udah udah ada kendaraan dari rumah lah. Nah, kalau buat tips nyari kos tuh sebenarnya tuh lebih ke kebutuhan kalian ya, sama kalian tuh di fakultas apa, pengennya yang lingkungan yang gimana begitu. Jadi kalau itu tuh lebih ke preferensi kalian sendiri. Terus kalian harus ya riset lah daerah Tembalang yang deket dari kos kalian tuh fakultas apa aja, terus kalian butuhnya apa aja di Tembalang gitu. Jadi betul. kalau tempat tuh preferensi. Iya, sesuai kebutuhan lah ya. Betul. Kalau aku nggak relate nih. Kan dulu Kontra ya? dulu aku jujur waktu keterima aku males buat survei kos ke sini nyari kos. Aku langsung aja cari siapa tahu ada kenalan yang punya kos di sini. Langsung dikasih tuh di Banjarsari
Nah aku tanpa mikir langsung yain. Langsung tembak aja. Bahkan aku belum kesini belum tahu bentukan kosnya gimana, langsung iya, gue yain emang karena males kesini. Nggak mau ribet Nggak juga. mau Ya. ribet. Betul. Itu Masih sampai sekarang ya Mas di situ Mas? Iya, masih di situ sampai berarti sekarang. nyaman lah ya. oke, nyaman. cukup nyaman lah. Oke, jadi itulah tadi tips dari teman-teman kita yang ngekos. Ini tambahan dari saya ya sebagai apa ya istilahnya bapak kos. Bapak kos apa yang tidak ngekos lah. Ya, Mungkin saya kan juga ada kos juga. Itu saran dari saya, kita itu harus peka lah terhadap lingkungan karena mungkin yang di rumah biasanya disapuin pembantu atau orang tua. iya, betul banget. Nah, jadi di sini kita belajar mandiri Mas, belajar mandiri yang mana jika lingkungannya kotor segera kita bersihkan karena lingkungan yang bersih itu kan membuat kita juga enak, sehat itu kan. Begitu sih kalau saran dari saya, yang penting jaga kebersihan dan jangan lupakan tujuan awal ke sini yaitu kuliah. Belajar, Gitu. ya. Ingat batasan lah ya. Ya, betul banget. Oke. Oke, kita mungkin cukupkan sampai di sini Mas ya. Karena itu juga sudah jam 11 malam ya, jam 11 malam. Malam Aduh, banget. udah ngantuk banget. Jadi maaf nih kalau agak lemes-lemes ini kan. Nggak apa-apa. Jam-jamnya ini jam-jam rawan parah, jam-jam rawan. Aman-aman banget. Baik, begitu kira-kira kehidupan tentang kos di Tembalang. Betul. Terima kasih kepada seluruh tim yang sudah mensupport kegiatan ini, Ya, betul. Mas kru. Terima kasih Mas Kru. Fasilitas mic dan audio lain sebagainya. Betul banget. Dan juga terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyiapkan apa ya? Bersedia hadir lah, bersedia hadir di sini bersedia diri. meluapkan berbagai inspirasi cerita tentang kehidupan kos di Tembalang ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang setia menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada dosen kita, Bu Mutia. Bu Mutia, selaku Terima kasih dosen. juga Bu Mutia ya. Ya, dosen pengampu matkul komputer terapan. terapan. Waduh, Bu. Udah malam. Udah malam ayo. Capek Wajar, banget. wajar. Tapi Ya, memang maaf, capek ya. banget sih Mas hari ini. kita hari tadi ini kelas dari 8 pagi. SKS, Bu. Dari pagi besok ada praktikum. Asli, Betul. Tapi tetap semangat ya. Tetep lah. Tetap semangat dong. terus, tetap seperti yang tadi dibilang dosen kita, salah satunya yaitu kita ini di masa-masa kritis yang betul. Nah ini yang menentukan harus besok ke depannya gimana. besok. Krusial banget. Krusial banget. Kayaknya udah Mas lah, begitu aja lah Mas. Mungkin Iya. dilanjut jika ada kegiatan silahkan. Boleh dilanjutkan kegiatan Terima kasih selanjutnya. juga ya Mas Dama ya. Setelah Ya, selaku Bapak Kos. Iya betul Bapak Kos. Nah, mau Kita. sharing-sharing. Sama-sama. Oke. Oke terima kasih semuanya. Yoi.